Halo semua, kami dari kelompok 4B tutorial Fisika Teknik 2021 akan mempresentasikan materi terkait fisika teknik. Sebelum memulai, saya akan mewakili kelompok untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4B, yaitu yang pertama ada Kalula, Raisa, Faras, Agung, Rafa, Revando, Saidan, dan Ihsan. Pada video ini, kami akan mempresentasikan mengenai center of mass atau titik pusat massa dari sebuah bangun ruang berbentuk lingkaran atau bulat. Berikut adalah soal yang diberikan kepada kelompok 4B. Soalnya berbunyi, bagian yang tidak diarsil adalah lubang berbentuk bola yang berada pada sumbu Y. Tentukan koordinat titik berat dari bangun tersebut. Sehingga dari gambar di sini, kami diperintahkan untuk mencari koordinat titik pusat massa dari bangun yang kecil ini. Pada soal, sebenarnya kita dapat mengetahui langsung di mana titik pusat massa tersebut berada karena pada bola titik pusat massa selalu berada di titik tengah. Tetapi kami akan menjelaskan pembuktiannya. Konsepnya yaitu, semua benda yang ada di permukaan bumi dipengaruhi oleh percepatan yang mengarah ke pusat bumi yang disebut dengan gravitasi atau disimbolkan dengan huruf G. Percepatan inilah yang menyebabkan benda bermassa mengalami gaya berat yang diarahkan ke pusat bumi. Jika dirumuskan, yaitu gaya berat sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi. Kita mengetahui bahwa bola adalah salah satu bangun ruang yang apabila ditinjau pada titik koordinat kartesiusnya akan terdiri dari sumbu X, Y, dan Z. Kita dapat menggambarkan bola pada koordinat kartesius X, Y, Z seperti pada gambar di samping ini, di mana bola berada pada titik pusat X, Y, dan Z sehingga koordinatnya yaitu 0,0,0. Titik pusat massanya berada di titik asal ketiga koordinat tersebut, berada di sini. Nah, selanjutnya yaitu pada gambar ditunjukkan bahwa titik pusat massa berada di tengah, sehingga kita dapat tahu bahwa jari-jari pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z akan sama, dan memiliki batas integral yang sama juga. Seperti yang dapat dilihat bahwa tiap sumbu akan memiliki batas min X hingga X, min Y hingga Y, dan min Z hingga Z. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya kita masuk ke pembuktian center of mass dari bola dengan titik pusat 0,0,0. Kita bisa juga menggambarkan bola tersebut seperti gambar yang tertera. Itu bisa kita tambah dengan tabung dengan ketebalan dx. Jari-jari Y jaraknya X dari pusat. Dari irisan bola tersebut, itu dari irisannya kita punya jari-jari yang jaraknya Y. Y itu bisa kita cari dengan Pitagoras antara R dan X. Jadi kita dapatkan Y sama dengan akar R kuadrat dikurang X kuadrat. Untuk menghitung massa potongan tersebut, bisa kita gunakan rumus volume dikali density. Sehingga dapatkan dm sama dengan Vy kuadrat dikali dx dikali density atau rho. Akhirnya kita dapetin dm pi, y-nya sendiri kita ganti sama tadi r kuadrat dikurang x kuadrat dikali dx dikali rho. Setelah itu bisa kita masukin ke rumus xcm seper m integral xdm. Dengan dm-nya yang tadi pi dikali r kuadrat dikurang x kuadrat dikali dx dikali rho. Dan kita dapetin pi dikali rho per m integral min r sampai r kuadrat x dikurang x pangkat 3 dx. Oke, selanjutnya dari fungsi r kuadrat x dikurangi x pangkat 3 itu kita integralkan dengan batas min r hingga r sehingga menghasilkan nilai 0 yang membuat titik pusat massa koordinat x adalah 0. Sekarang kita perlu mencari tahu titik pusat massa pada koordinat y dan z. Seperti penjelasan sebelumnya, bola memiliki bentuk yang simetris sehingga jari-jari pada setiap sumbunya akan bernilai sama. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa titik pusat massa bola pada koordinat Y dan Z sama seperti titik pusat massa bola pada koordinat X, yaitu 0. Dari pembuktian sebelumnya, koordinat titik pusat massa bola dari sebuah bola penuh adalah 0,0,0, sehingga dapat disimpulkan bahwa titik pusat massa dari sebuah bola yang penuh itu yaitu adalah titik pusat dari bola itu sendiri. Dengan demikian, untuk kasus pada gambar di samping, titik pusat pada koordinat X dan Z adalah 0, dan pada koordinat Y adalah setengah dari diameter atau jari-jari dari bola itu sendiri. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan soal. Pada gambar berikut adalah bola yang diilustrasikan dalam bentuk 3 dimensi, yaitu bola dengan titik pusat X, Y, Z sama dengan 0,0,0, yang di dalamnya ada bidang kosong berbentuk bola juga, tepat pada sumbu Y dan Z. Tetapi salah satu sisinya menyinggung sumbu X, dan sisi yang berseberangan menyinggung bola besar ini. Selanjutnya adalah konsep soal yang telah diberikan pada awal video. Apabila kita analisis lebih dalam, bangun ruang ini, yaitu pada gambar 1, terdiri dari 2 bagian, yakni bola berukuran besar yang selanjutnya akan kita sebut sebagai bola 1, yang terdapat pada gambar kedua, dan bola berukuran kecil yang selanjutnya akan disebut sebagai bola 2, yang ada pada gambar ketiga. Namun, karena bola 2 adalah bangun ruang kosong pada soal, maka volumenya bisa kita tuliskan sebagai negatif atau volume bola besar dikurangi volume bola kecil. Kemudian kita bisa mencari titik pusat massa gabungan dari kedua bola tersebut. Kita bisa menggunakan persamaan NCM sama dengan V1 dikalikan N1 ditambah V2 dikali N2 per V1 ditambah V2, di mana V1 adalah volume bola besar dan V2 adalah volume bola kecil. Kemudian kita mencari besar volume dari masing-masing bola dan didapatkan V1 adalah 4/3 pi R pangkat 3 dan V2 adalah pi R pangkat 3 per 6. Dan kemudian kita didapatkan dari pembuktian sebelumnya, kita mengetahui titik berat dari masing-masing bangun ruang bola 1 dan bola 2, yaitu X1 sama dengan 0, Y1 sama dengan 0, Z1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, Y2 sama dengan R per 2, atau setengah dari jari-jari bola besar, dan Z2 sama dengan 0. Untuk mencari titik pusat massa pada sumbu X, kita bisa melakukan substitusi pada persamaan sebelumnya, dengan memasukkan volume bola 1 dan 2, serta nilai X pada bola 1 dan 2, dan didapatkan hasilnya adalah 0 cm. Kemudian, melakukan hal yang sama seperti sebelumnya untuk mencari titik pusat massa pada sumbu Y. Dengan mensubstitusikan nilai volume bola serta nilai Y pada bola 1 dan 2, sehingga didapatkan hasil sebesar min R per 14. Melakukan hal yang sama lagi seperti sebelumnya, kita bisa menginput nilai Z pada bola 1 dan 2, maka didapatkan hasilnya adalah 0 cm. Jadi, pada perhitungan sebelumnya dapat diketahui bahwa center of mass atau titik pusat massa dari bangun ruang berbentuk bola seperti berikut adalah X sama dengan 0, Y sama dengan min R per 14, dan Z sama dengan 0. Dan karena pada soal di awal diketahui R adalah 20 cm atau jari-jari bola besar adalah 20 cm, maka titik pusat massanya adalah X sama dengan 0, Y sama dengan min 20 per 14, atau bisa disederhanakan sebagai min 10 per 7, dan Z sama dengan 0. Sekian dari kami, semoga penjelasan yang kami berikan dapat berguna dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.